Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam suasana memaknai masa di Idul Fitri kali ini sahabat MK, setelah Ramadan kita lalui, setelah Ramadan kita sambut dengan sukacita. Apakah saat ini Anda, kita semua juga masih menyambut bulan-bulan selanjutnya dengan sukacita sahabat MK? Kami bersamai aktivitas pagi menjelang siang hari Anda dalam program Inspirasi Keluarga Silaturahim. Bersama sahabat Siar Mufidah Ulfa akan menemani ruang dengar Anda. Dan alhamdulillah sahabat MK, kali ini kami berkunjung bertandang ke salah satu kediaman sahabat MK, salah satu inspirasi muslimah juga yang kita kenal dengan nama Teh Gaida Suraya. Nah, siapa yang tidak kenal beliau sahabat MK? Beliau merupakan salah satu influencer, salah satu aktivis muslimah juga yang kita kenal di media sosial dengan berbagai konten menariknya sahabat MK. Dan kalau Anda juga sering barangkali ya melihat di media sosial, Anda juga biasanya akan mendapatkan sahabat MK inspirasi fashion, inspirasi berbusana juga dari Teh Gaida ini. Dan karena sekarang hari ini kami berkunjung ke rumahnya Teh Gaida sahabat MK, alhamdulillah bisa bersilaturahim langsung. Kami akan sapa juga Teh Gaida di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Gaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, bentar lagi maghrib. Karena siap-siap mau berbuka puasa ya Teh Iya ya? betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya Teh, tidak terasa juga Ramadan ini kita lalui sekitar 30 hari kita akan menjelang juga momen-momen selanjutnya di bulan Ramadan ini. Gimana Teh Gaida perasaannya? Masya Allah, Alhamdulillah ya, yang pertama rasa syukur karena Allah perkenankan Gaida dan keluarga untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini ya. Dan tentunya emang tiap Ramadan teh beda-beda episodenya, rasanya juga beda-beda, tapi rasa satu yang sama adalah rasa syukur dan juga rasa gimana ya, Alhamdulillah nih Allah kasih kesempatan saya untuk taubat sebelum ajal menjemput. Jadi ya rasa syukur dan juga rasa malu sih sebetulnya, ternyata dosa saya teh banyak banget. Dan Ramadan ini momen ya, karena momen bertaubat ya dan memohon ampunan, jadi sama Allah teh dibukain gitu, yang tadinya teh nggak sempet ketaubatin sama Allah dibukain, dan ya Allah ternyata banyak amat gitu ya. Jadi ya itu yang Gida rasakan sih Ramadan kali ini. Walaupun setiap Ramadan ada episode tersendiri ya Teh, mungkin tadi disampaikan. Iya. Kalau Ramadan sekarang bedanya apa nih Teh? Tentu berbeda banget ya. Bedanya adalah ini Masya Allah nggak kerasa banget ujung-ujung udah mau udahan. Beneran asli. Kalau tahun kemarin mungkin karena masih pandemi vibes ya. Iya. Jadi lebih banyak di rumah, atau tahun sebelumnya lagi apalagi itu di rumah terus kan ya. Betul, Dan betul. tahun kemarin masih frekuensi keluar rumahnya itu masih sedikit. Kalau tahun ini qadarullah acara sangat padat sekali gitu ya untuk offline gitu. Jadi Masya Allah yang dikangenin itu justru ada di rumah gitu. Sampai ya Allah kangen amat ya rumah gitu. Tapi ya sisi lain sambil dievaluasi apakah ini kegiatan keluarnya itu memang ya niatnya lurus, terus juga kegiatannya memang untuk mendekatkan kepada Allah, dan manfaat sama mudaratnya tuh lebih besar yang mana. Tapi pas udah dievaluasi, oh mudah-mudahan ini manfaatnya lebih besar, ya tancap gas gitu ya. Mudah-mudahan sih jadi amal soleh gitu. Dan yang paling penting suami sudah ridho, terus anak-anak terkondisikan, ya udah gitu. Selama targetan Ramadannya masih bisa tercapai, ya tancap terus gitu. Masya Allah. Jadi walaupun memang dulu kita sempat merindukan aktivitas di luar, tapi ternyata sekarang kalau sudah dibebaskan justru rindu rumah ya Teh ya. Banget. Gitu tuh sampai ya Allah kangen amat ya sama rumah, kangen di rumah aja gitu. Betul, Ya betul. ibadahnya di rumah gitu. Iya, Kangen betul, banget betul. itu. Ya qadarullah ya. Dan memang ada beberapa momen yang mengharuskan Gida di rumah karena badan udah nggak sanggup keluar. Nah itu ya udah, berarti itu waktunya rehat sambil istirahat di rumah gitu. Baik. Berarti memang Teh Gaida saat bulan Ramadan kemarin banyak bersilaturahim juga dengan teman-teman, dengan masyarakat begitu ya, dengan tadi event-event off air-nya. Kalau keluarga Teteh sendiri juga apakah ini Teh ada aktivitas di luar juga seperti Teh Gaida? Iya, jadi
Alhamdulillah karena keluarga besar teh, jadi acara keluarga juga banyak gitu. Jadi memang disibukannya teh keluar rumah teh ketemu saudara, Mhm. ketemu tetangga dan juga memang beberapa kali ngisi sharing-sharing juga. Jadi Mhm. ya kalau dibilang ada acara, ya acaranya keluarga juga Masya sih, karena Allah. keluarganya banyak ya teh. Mhm Jadi mhm. eh, punya jadwal masing-masing juga Ah, gitu. Ya, beda. gitu mah yang penting niatnya aja ya, Mhm. maksudnya untuk silaturahim, menimba ilmu, dan alhamdulillahnya kalau bertemu dengan yang sefrekuensi dan saling ngerti gitu. Jadi tetap aja walaupun kita keluar rumah, target Ramadan yang misalnya tarawih di masjid atau Mhm. tarawih nggak kelewat, terus tilawah sekian juz misalnya Mhm. targetnya, atau ada kajian ilmu, alhamdulillah itu tercapai juga Tercapai ya, gitu. Itu alhamdulillah. yang disyukuri sih teh, walaupun Mhm, betul sibuk betul. tapi targetan tetap mudah-mudahan tercapai gitu. Mhm. Nah itu gimana Teh caranya? Tadi walaupun aktivitasnya banyak, tapi targetan-targetan juga tetap bisa tercapai. Apakah juga anggota keluarga lain punya targetan juga Teh di bulan Ramadan kemarin? Ya, kan keluarga teh ada keluarga kecil Gaida, ada keluarga besar sekali kan ya. Iya, betul betul. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kita saling mensupport teh. Mhm. Pas lagi futur atau males, ada yang nyemangatin entah itu Mhm. anak, suami atau dari keluarga besar, misalnya mama Mhm. atau adik-adik gitu ya, atau bapak gitu atau keluarga lainnya. Jadi malah saling support. Alhamdulillahnya itu sih yang Gaida rasa oh disyukuri banget ya gitu ya ketika ada yang saling mengingatkan dalam kebaikan, Mhm mhm. terutama circle keluarga gitu ya. Karena kerasa banget untuk istiqomah itu dibutuhkan support system dan juga lingkungan yang memang mendukung. Mhm, Tapi betul kalau betul misalnya betul. kurang mendukung, emang kita teh kan gampang futur ya. Iya. Walaupun ini di Ramadan kita dimudahkan untuk beramal soleh dibandingkan bulan-bulan lainnya, Mhm. tapi dibutuhkan lingkungan juga nih yang ngesupport gitu dan itu yang Gido syukuri alhamdulillah gitu ya teh. Nah, kalau misalnya di keluarga kecil Geida, karena anak-anak masih pada kecil, ya kita Mhm. yang ngedorong anak-anak untuk Ah, lebih iya. beramal soleh Betul gitu. betul. Dan memang triknya adalah untuk anak-anak ibadah itu dibikin enjoy sih. Karena Mhm. kalau udah dibikin nggak enjoy, kitanya aja yang ngingetin aja udah kesel gitu ya, Iya, pakai betul emosi. betul betul. Sedangkan anak-anak itu kan namanya anak-anak ya belum wajib Mhm. kayak saum, terus juga sholat tarawih juga mereka sebetulnya motivasinya ya masih naik turun karena Iya, kan betul dah betul. aku juga belum balik atuh gitu misalnya gitu. Iya. Jadi memang yang pertama ya kita luruskan niat, minta tolong sama Allah supaya ya kita dituntun dalam ibadah yang istiqomah, terus Mhm. juga dalam mendidik anak-anak atau ngajak anak-anak, karena kan hidayah itu dari Allah ya, Iya, bukan betul betul. bukan gara-gara ibunya ngingetin terus anak-anak jadi saum. Sebenarnya Mhm. kita hanya tangan-tangannya Allah aja Iya, nih gitu. betul betul. Dan yang memberi hidayah ke anak-anak itu adalah Allah. Jadi memang wajib banget itu minta sama Allah. Selanjutnya ya dikondisiin dan jangan sampai mindset kita harus kamu teh ibadah teh gitu. Jadi we Mhm. pengen kabur kalau gitu mah ya. Tapi ketika anak-anak ibadah tuh seneng loh. Kita Mhm. tuh pengen disayang Allah, makin disayang nih gitu. Caranya lewat ini gitu. Dan alhamdulillah target tercapai sih. Ini beberapa hari lagi ya, Mhm. mudah-mudahan sampai akhir ya. Dari mulai saum yang full, anak-anak alhamdulillah semuanya. Kecuali yang anak keempat memang masih anggot-anggotan ya untuk saum, tapi alhamdulillah lebih banyak dari tahun sebelumnya Ah, betul. gitu. Mhm. Target saum yang sampai maghribnya Masya Allah. gitu, Jadi memang alhamdulillah. ada, semacam silabus barangkali ya Teh, dari tahun ke tahun tiap anak ini berbeda-beda. Misal tadi Iya. ada satu anak yang, tahun sebelumnya misal tamat berapa hari, sekarang bisa ada peningkatan, itu juga perlu diapresiasi Iya kayaknya itu ya? betul, karena kita aja ngebayangin waktu kita kecil teh, Mhm. mereka teh mending gitu. Dulu kan Iya. kita mah misalnya bilangnya saum efeknya nyumput minum air keran. Pas wudhu teh lama gitu, aduh enak Mhm. banget wudhu teh gitu kan. Masya Allah. Ya ini juga Gida berusaha nanamin anak-anak, kalau memang lapar bilang aja lapar, jangan Mhm. sampai diam-diam buka Buka, gitu, ya, karena itu mhm. ibadah yang dicoceng itu lebih serem Iya, gitu kan, betul betul kejujuran betul. itu lebih penting. Kalau Mhm. emang gak kuat bilang, nanti kita diskusi gitu, kenapa gak kuatnya, apakah karena Kabita lihat scroll misalnya sosial media atau tayangan tentang makanan gitu Mhm, jadi betul betul. Kabita, atau misalnya memang pusing, nggak enak badan, ya itu kan uzur syar'i ya Mhm. gitu. Jangan sampai ibadah ini karena pengen kelihatan bagus, terus jadi kejujurannya kesampingkan. Nah Oh.
itu yang menjadi poin bagi Gida untuk Mhm. disampaikan ke anak-anak gitu. Betul betul, sehingga memang tadi ya poin kejujuran ini sahabat MQ, perlu menjadi poin yang terus ditanamkan apalagi dalam ibadah saum. Karena kita banyak mendengar juga ya Teh kalau saum ini adalah ibadah antara kita dan Allah saja yang tahu. Kalau mungkin sholat, orang lihat gerakan kita, sedekah orang lihat juga kita misalnya, nominalnya ada seberapa. Nah kalau saum nih sahabat MQ memang menjadi salah satu ibadah yang, melatih meriadah kita untuk menanamkan kejujuran tadi. Kalau tadi berbicara apresiasi biasanya ada tantangan juga nih Teh di keluarga. Tantangan yang Teteh hadapi mungkin di Ramadan ini apa Teh? Sehingga ini menjadi pelajaran juga untuk bisa diteruskan di bulan-bulan selanjutnya. Yang pertama tantangan itu yang paling kerasa adalah diri kita sendiri Teh. Mhm. Karena kita tuh kan perjuangan ya melawan hawa nafsu diri sendiri dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu teh godaan hawa nafsu ada. Walaupun katanya setan itu dibelenggu ya. Berarti Iya. kan kalau misalnya setan dibelenggu tapi kita masih ada malesnya berarti itu bahaya banget gitu ya diri kita teh gitu. Mhm mhm. Jadi memang benar-benar yang Gida rasa sebelum Gida melihat keluarga gitu, Gida berusaha introspeksi sendiri dulu teh karena gimana kita bisa apa ya menjadi jalan hidayah kalau jauhnya Maya atau gimana kita bisa take care yang Mhm lain atau mhm. ngingetin yang lain kalau diri kita sendiri aja nggak bisa kita kendalikan Iya, gitu kan. betul betul. Jadi bener-bener yang dari bangun tidur misalnya mau nyiapin sahur udah tahu itu teh sahur teh kan masya Allah banget ya teh Mhm. sebetulnya bukan masalah makannya tapi bagaimana waktu itu benar-benar penuh keberkahan Iya. dan malaikat itu turun langsung untuk melihat siapa nih yang bermunajat kepada Allah dan mau diaminkan gitu Mhm kan. mhm. Jadi itu kan benar-benar pergolakan yang antara mager gitu udah capek malamnya banyak Masya kegiatan Allah. gitu kan. Mhm. Taraweh juga kan capek Mhm sebenarnya mhm. gitu. Tapi ya itu tantangannya lebih ke diri sendiri bagaimana mengendalikan hawa nafsu terus juga tetap semangat memaintain untuk lebih istiqomah dalam ibadah gitu. Nah, selanjutnya adalah tantangan lainnya tentunya karena anak-anak masih pada kecil, Mhm. walaupun ada yang pertama udah lebih dewasa, Mhm mhm. tapi tetap aja kan butuh Iya, dibangunin. Nah, itu betul teh takes betul. time juga dan penuh effort ya. Masya Allah. Kayak gimana ngebangunin supaya anak-anak mau sahur karena ada Mhm. yang disuapin sambil merem, Mhm, ada betul ada betul. yang memang kita harus mau membangunkan tanpa emosi berlebih gitu ya, Mhm mhm. mengatur kita jangan kesel juga padahal kita teh ya siap-siap berpacu dengan waktu ya karena sahur itu ya. Terus udah gitu misalnya ada yang harus digendong dulu, ditaruh di Mhm. meja makan, harus Wah. terus juga ngingetin ini yang dimakan harus yang bernutrisi gitu ya. Mhm. Terus jangan lupa doa. Ada yang berantem lagi sahur teh ada teh kayak gitu. Oke. Ya Iya itu iya iya. tantangan tersendiri karena menjadi emak-emak live ya Masya Allah ya. gitu. Mmm. Selanjutnya adalah tantangannya ngingetin anak-anak untuk sholat, itu Mhm juga mhm. tantangan. Jadi tantangannya memang beragam ya Teh, dari hari ke hari ada gitu ya temuan-temuan tantangan tadi, tapi Masya Allah ya sahabat MK seorang Teh Gaida dengan, aktivitas di rumah, kemudian tadi juga ada, eee, pertemuan dengan, orang-orang di luar begitu sahabat, tapi berbagi bersama masyarakat, tapi masih tetap untuk bisa membersamai dengan keluarga. Nah kalau Anda sendiri sahabat, tapi kemarin selama bulan Ramadan, apa sih tantangan terbesar Anda dalam, menghadapi bulan Ramadan kemarin sahabat MK Anda yang bergabung? Silakan disampaikan di 081122411027 di WhatsApp atau juga di SMS boleh sahabat MK dan Anda yang menyimak di YouTube MK FM juga silakan boleh di komen di kolom komentar. Kami akan kembali menyapa Anda setelah beberapa informasi yang hadir berikut ini.